saya nggak cinta sama kamu. Makanya kalau kita dipuji-puji kumisnya, ya, lagu abang kumis, nggak ada abang jenggot yang manis nggak ada. Ya, mesti yang menggetarkan orang Indonesia itu adalah kumis, bukan jenggot. Jadi kejantanan di Indonesia itu kumis, bukan jenggot. Jenggot malah kayak kambing katanya. Kalau orang Arab beda. Orang Arab beda. Yang maskulin itu kalau jenggot. Kalau Indonesia itu kumis. Nah itu menggetarkan ya Bu. Bu. Yang menggetarkan jenggot dan kumis. Kemudian yang sunnah yang ketujuh adalah mengusap seluruh kepala. Mashu jami'ir ra's. Jaa fi hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, fa masaha ra'sahu bi yadayhi fa aqbala bihima wa adbar. Dari hadis riwayatkan oleh Zaid, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap seluruh kepalanya dari mulai depan kemudian balik lagi ke depan. Akbala ke depan dengan dua tangan beliau suci, kemudian dibalikkan lagi ke belakang. Akbala bihima wa adbar. Bada'a bi muqaddamati ra'sihi summa dhahaba bihima ila qafahu summa raddahuma hatta raja ila makanil ladzi bada'a minhu. Dimulai dari depan, kemudian tarik ke sampai ke tengkuk, kemudian balik lagi ke asalnya. Nah ini sunnah. Sunnah. Yang kedelapan, takhlilu ma baina asabil yadaini wa rijlaini bil ma. Menyela-nyela jari ketika membasuh kedua tangan, ketika membasuh kedua telapak tangan. Bagaimana mensela-selanya? Amma yadan fa bitashbiqi bainahuma. Jadi ketika kita membasuh ini dimasukkan ininya. Tasbik, namanya tasbikin, ditasbik begini. Sunnahnya begitu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mentasbikkan. Wa ama rijlan, bagaimana menyela-nyela jari kaki? Nah ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat jelas sekali. Qala asbigil wudu wa khallil baina asabi wa balik fi istinsyaq illa an takuna sahiman. Kita diperintahkan untuk menyela-nyela jari-jari tangan kita dan kaki ketika membasuh kaki, ya. Bagaimana caranya? Babi khinsir yadi yusra. Jadi nyela-nyelanya pakai jari jentik ini. Ya. Jentik ini. Di sela-sela. Ya. Di sela-selanya. Ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun intinya di sela-sela. Di sela-sela sudah dapat sunnahnya. Lebih sunnah lagi kalau kita menyela-nyelanya pakai jari kelingking, ya, maaf. Kelingking, ya, kelingking yang kiri. Dimulai dari kaki kanan, ya. Yabda'u bi khinsiri rijl al-yumna wa yahtimu bi khinsir rijl al-yusra. Tangan kiri kita itu menyela-nyela dari jari kanan kita berakhir ke jari kelingking kaki kaki kiri. Ya. Ini kenapa sih ngomongin kok enggak lancar nih? Berarti sudah harus berhenti, misalnya sudah. Dalilnya mana, Mas? Ngarang-ngarang sampai nih, agama masa harus pakai suntik, pakai apa? Kelingking itu loh.
hadis yang mazhab Syafi'i ya semuanya ada dalilnya. Bukan bid'ah. Bukan bid'ah. An-Mas'ud Anil Mustawrid qala ra'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Saya melihat Nabi berwudu tawaddu'a fa khallala asabi'a rijlaihi bi khinsirihi. Saya melihat Nabi berwudu dan ketika membasuh kaki Nabi itu menyela-nyela dengan jari kelingkingnya. Jari kelingkingnya. Rawahu Ibnu Majah. Sudah jam 6 ya. Kita cukupkan, kita lanjutkan pada pertemuan. Kok ngirit-ngirit dikit-dikit sih? Ya begitulah. Namanya juga ngaji kitab itu ya nggak boleh tergesa. Alon-alon, tapi melakon. Insya Allah di dalam setiap hurufnya ada keberkahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Satu pertanyaan aja, kasih kesempatan yang lainnya juga. Ini Peter. Situ ada ya? Enggak ada. Enggak ada. Enggak ya, maaf ya. Pak. Satu aja bilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami lihat istilah menyiram. Wudu itu kan bukan menyiram tapi membasuh. Ini tolong dibedakan, Pak. Ini banyak saya lihat orang itu hanya menyiram doang tapi tidak membasuh. Ada ayatnya di Al-Maidah ayat 6 itu ada. Ini saya mewakili teman-teman yang belum paham. Iya. Pertama itu sebetulnya membasuh kan, bukan menyiram. Ya. Kedua kalau tangan saya merasakan keserius tidak bisa mengambil air, atau tidak bisa bergerak dengan harus kedua-duanya ini yang punya tangannya kedua-duanya. Kan kita bisa bergerak bagaimana gitu, itu bagaimana sampai berbulan-bulan. Ya lebih kurangnya mohon maaf karena dibatasi oleh Pak. Jadi tangan satu nggak bisa untuk membasuh ya? Iya, nggak bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang namanya ghusl itu adalah imrarul ma. Jadi yang dimaksud kata faghsilu dalam bahasa Arab itu ghusl adalah mengalirkan air ke tempat wudu. Jadi menyiram itu sudah masuk dalam kata-kata ghusl. Nah, membasuh dalam arti menggosok-gosok, nah itu masuk ke sunnah, Haji. Ya, jadi kalau kita air begini doang nih, kadang malas ya. Ya sampai begitu ya. Sah. Itu namanya imrarul ma. Yang penting seluruh anggota tubuh kita yang di wudu itu udah basah. Basah dalam arti kelewatan air. Ya, bukan dilap. Itu namanya mengusap. Kalau ghuslu itu airnya mengalir. Nah, nanti gosok-gosoknya itu baru itu babnya sunnah. Ya, kemudian membasuh muka tidak mesti harus pakai dua tangan. Yang penting syaratnya adalah semua wajah ini teraliri oleh air. Pakai begini juga boleh, ya kan? Itu juga boleh, ya kan? Kita pakai tangan, lepas tangan, sama pinternya begini. Nah, itu sudah sah, airnya sudah mengalir ke seluruh muka. Begitu Haji. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz, tanya Pak Ustaz. Katanya juga bisa tadi. Iya, tadi Pak Ustaz menjelaskan begitu detail tentang wudu. Sebetulnya apa sih Pak Ustaz makna dari wudu untuk kehidupan kita? Karena kan segala disyariatkan itu selalu ada kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Cuma faktanya kita pada wudu tapi pada jorok-jorok banget Pak Ustaz.
daerah-daerah Islam rata-rata jorok-jorok. Ini kira-kira di mana letak kesalahan kita, Pak Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, at-taharatu syatrul iman. Kesucian itu separuh dari iman. Bukan an-nadhafatu minal iman. Walaupun tidak salah dari kata-kata kebersihan itu bagian dari iman, karena kesucian itu adalah inti dari kebersihan itu. Karena bersih belum tentu suci. Belum tentu suci. Jadi wudu itu kan dari wadhu'a. Wadhu'a itu bercahaya. Wadhu'a itu bercahaya. Dan secara sebelum bicara tentang sesuatu yang materi, dia adalah memang upaya untuk bukan sekedar membersihkan sebagian tubuh kita, tapi dia adalah membersihkan jiwa kita. Makanya setiap air yang mengalir di tubuh kita menghapus dosa-dosa kita. Jadi ketika Rasulullah mengatakan, kalau kamu sedang membasuh wajah, rasakan bahwa perasaan ini penting. Bahwa perasaan juga penting, Pak, ya kan? Bukan nggak penting ya. Ketika kita basuh wajah, bayangkan Anda membasuh hati Anda, membersihkan yang di dalam. Makanya setiap tetesan air wudhu itu menghapus dosa kita sampai tetesan yang terakhir. Makanya makruh habis wudhu kemudian ambil anduk tisu, itu makruh. Kecuali kalau musim dingin kayak di Madinah, di Arab. Kalau enggak diaduin dinginnya banget. Nah itu baru enggak makruh. Tapi kalau di Indonesia makruh. Karena setiap tetesan ini adalah menghapus dosa kita. Jadi secara spiritual dia membersihkan jiwa kita sebelum dia membersihkan jasad kita. Tetapi jangan dilihat untuk di zaman sekarang. Pensyariatannya kapan? 14 abad yang lalu yang orang belum ngerti yang namanya mencuci, belum ngerti namanya mandi, belum ngerti namanya sikat gigi. Jadi pada waktu itu wudu adalah cara kebersihan yang modern. Mungkin Anda pernah lihat film yang mana itu siapa itu? Robin Hood itu. Robin Hood itu kan ketemu ratu tuh. Itu kan ratunya menghindar. Kenapa? Karena Robin Hood itu nggak ngerti budaya mandi. Dari mana dia belajar budaya mandi? Dari saudara temannya seorang Muslim. Minimal ketika junub ada syariat mandi, bukan mandinya hanya junub doang, ya kan? Itu di zaman dulu air susah, tapi sudah ada standar minimalnya. Jadi standar minimalnya itu wudu dan mandi janabah, itulah standar seorang muslim. Dan sikat gigi, potong kuku, potong rambut. Mana ada syariat sampai barat pun nggak ada bicara sunat. Kenapa mereka sunat? Karena sekarang tahu fungsi secara kesehatan. Tapi jauh sebelum itu Islam sudah nyuruh kita sunat. Jadi kita lanjutkan tingkat kebersihan kita. Jadi jangan berhenti kepada kebersihan wudhu saja, tapi lebih juga menjaga kebersihan air. Jadi itu standar minimal tadi. Standar minimal seorang muslim seperti itu. Baik di kota maupun desa minimal seperti itu. Bisa lebih, tentu lebih baik. Semakin bersih semakin baik. Tapi Rasulullah SAW kan tidak mau membebani umatnya banyak-banyak kan. Kalau Nabi sendiri tiap hari minyak wangi, rambutnya disisir pakai minyak rambut. Tapi kalau itu diwajibkan gimana? Dosa semua, ya kan? Karena ada orang yang enggak, jangankan kok beli minyak wangi, buat makan aja susah, kan? Maka itu standar rendah. Sampai ingin lebih, silahkan. Rasulullah SAW itu sangat bersih banget, sangat bersih banget. Walaupun standar rendah, tetapi Allah kasih cahaya di dunia. Lihat wajah orang yang berwudu itu, Pak. Bandingkan dengan orang yang maaf non muslim, mukanya itu
Ya gitulah nanti dilaporkan nanti kan. Walaupun kita agak hitam-hitam tapi itu ada cahayanya. Dan nanti akan bercahaya di akhirat kelak. Allah. Nabi lihat umat gampang. Kok Nabi tahu umat gampang? Umat itu bercahaya walaupun lampunya begitu kelihatan. Ini umatku. Karena ini jadi bercahaya. Seluruh anggota tubuh kita itu bercahaya. Maka kita harus pakai niat untuk hadirkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika kita berwudu. Semoga kita mendapatkan di samping cahaya juga syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir lana wa liwalidina. Allahumma ighfir lana wa liwalidina. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma nas'aluka ilman nafi'a. Allahumma nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiban wasi'a. ورزقا حلالا طيبا واسعا وعملا متقبلا ويقينا صادقا ولسانا ذاكرا برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز الغفار يا رب العالمين. والعفو منكم كل عام وأنتم بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.